Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Belum selesai, saudara kasih. Keluaran 35 ayat 25 dan 35. Setiap perempuan yang ahli, ahli apa? Memintal dengan tangannya sendiri, merendah dengan tangannya sendiri, dan membawa yang dipintalnya itu. yakni apa? Kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. 35. Ia telah memenuhi mereka dengan apa? Keahlian. Untuk apa? Membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Beta mau rendah untuk Pak Pendeta dulu rompit. Sudah tidak ada waktunya lagi. Beta mau hak supaya korban persembahan ditutup dengan kain emas. Sudah ada orang jawabnya di sana. Kita tidak punya kesempatan lagi. Saya ahli bidang ini. Tidak lagi. Kenapa? Tuhan bahkan di situ dikatakan perempuan-perempuan yang cerewet, yang ahli meminta dengan tangan mereka sendiri. Salah baca tadi, saudara. Dipakai oleh Tuhan. Amin. Orang-orang. Dengan kata lain begini. Ketika Tuhan berbicara kepada saudara, jangan pernah ragu. Kenapa orang ragu? Karena dia melihat si A, melihat si B, melihat si C. Akibatnya dia mau bilang ya kepada Tuhan, dia bilang poin 1 dia jadi apa? Itu 1 dapat apa? Itu 1 jadi apa dapat apa? Karena itu 1 betul hatinya. Makanya dia tidak dapat apa-apa, dia tidak jadi apa-apa. 10, 12 tahun, 15 tahun, nol besar. Tetapi Tuhan setia dalam rancangannya. Saya tidak pernah membandingkan si A, si B. Tapi saya melihat rencana Tuhan dalam hidup saya. Toh kalau saya lihat si A, si B yang dipakai Tuhan luar biasa, saya juga berkata, Tuhan dia anakmu, saya juga anakmu. Dia panggil Bapak, saya panggil Bapak. Mari Tuhan bekerjalah di antara kami. Biar bersama-sama, walaupun tempat berbeda, negara berbeda, kita menyelesaikan pekerjaan Bapak. Amin Bapak. Tuhan Bapak bilang, betul anakku, betul anakku. Haleluya. Itu yang saya rasakan. Sehingga saya tidak terganggu, terkecoh, apalagi iri dengan keberhasilan orang lain. Minta maaf. Itu tidak ada pada saya. Malah saya kasihan sekali. Tuhan tolong ke pendeta-pendeta yang tampung orang pindahan tak ujung pohon dari VLJ Niko. Dong sadar. Sebab kalau orang pindah dari satu tempat dengan bermasalah, pasti dia bawa masalah ke yang lain. Pasti, itu sudah pasti. Hanya karena mungkin jabatan, kedudukan, keuangan dan sebagainya. Orang lupa. Tapi dengar, orang yang mempermainkan gereja Tuhan, dia tidak akan menikmati janji Allah yang mulia. Dia hanya bisa dapat karena dia bekerja dengan baik. Dia punya skill, dia punya tanggung jawab yang kerjakan dengan baik. Tapi dia tidak pernah mengalami perkara-perkara adikodrati alias supernatural. Why? Karena dia meremehkan dan melecehkan gereja Tuhan yang pernah memberkati dia, yang pernah bernubuat untuk dia, yang pernah tumpang tangan atas dia, yang pernah mengajarkan dia siang dan malam dalam doa, dalam pengajaran. Keluaran 35 ayat 25 dan 35 ini adalah gambaran dari berbagai pelayanan di gereja yang bekerja sama untuk membangun rumah Tuhan. Haleluya. Keluaran 12 ayat 38. Dan juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapinya. Wow. Ayat ini menerangkan bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di antara anak-anak Israel
bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang bukan Yahudi. Pengalihan kekayaan bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk gereja yang berdiri di antara orang-orang yang bukan Yahudi dan non-Yahudi. Dengar baik-baik, saya dan saudara dapat bagian dalam rancangan Allah. Ini kebenaran yang dahsyat, saudara kekasih. Ulangan 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud untuk apa? Baca. Kuat. Dengan maksud meneguhkan apa? Perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti yang sekarang ini. Dalam Yesus Kristus saya dan saudara menjadi penerima berkat Abraham. Manifestasi kekuatan untuk mendapatkan kekayaan ini akan tampak begitu alami, dan akan menjadi ada godaan untuk kita berpikir, oh karena saya, karena kemampuan saya, intelektual saya, karena skill saya, maka saya bisa mensupport pekerjaan Tuhan. Beda-beda tipis alias beti, saudara kekasih. Beda-beda apa saudara? Tipis. Tapi ingatlah, bos semua. Buka tangan saudara. Kekuatan saya dapat dari Tuhan. Katakan, saya dapat kekuatan, atau kekuatan saya dapat dari Tuhan. Haleluya. Lanjutkan dengan pujian bagi dia. Heman. Tuhan mau. Itulah sebabnya saudara selalu ingat bahwa semuanya datang dari Tuhan. Amin. Ketika Tuhan bersumpah dengan membuat perjanjian kepada Abraham, itu jauh sebelum ada hukum Taurat atau 10 perintah. Itu adalah perjanjian tanpa syarat. Kita diberkati dengan Abraham. Katakan, saya diberkati bersama dengan Abraham. Kasih tahu orang di kanan atau kiri, yang diberkati dengan Abraham. Sejajarkan hidup kita dan mulai memberi hati hidup kita, keuangan kita, waktu dan talenta kita dalam anugerah perjanjian baru, agar Anda mulai melihat kekuatan dari Tuhan. Anda akan terima untuk memperoleh segala materi berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Haleluya. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Yang baik-baik saja katakan amin. Dan sehat-sehat saja katakan amin. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik. Nothing making, nothing broken, nothing leaking, nothing missing. Amen. Katakan, all is well with me. Come on. Yes. Dia berdoa. Jadi area pertama adalah penyediaan kebenaran. Pertama Tuhan suplai kebenaran. Kemudian bekal dalam jiwa, raga kita. Kemudian Tuhan memakmurkan kita dalam segala. Roma 10, 14, 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara kekasih, gagasan diutus adalah pertemuan antara Injil dan uang. Pertemuan antara apa dan apa? Injil dan uang. Uang dibutuhkan untuk mengirim pengkhotbah, melakukan pekerjaan Tuhan, keluar, melayani, ambil bagian dalam 4 legasi. Itu dibutuhkan dana. Dan kitalah yang mengerti itu, dan kitalah yang menyediakan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi donatur-donatur pekerjaan itu. Musa berada di Gunung Sinai ketika dia menerima cetak biru atau blueprint rumah Tuhan. Sementara iblis bekerja lembur di kaki gunung, menggoda anak-anak Israel untuk apa? Membangun lembu emas. Artinya apa? Pastikan bahwa emas saya dan saudara, setidak-tidaknya persepuluhan Anda, keuangan Anda digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Jika tidak, Anda akan memberikan untuk sesuatu yang lain. Musa lagi melakukan sebuah pergumulan. Mereka dibawa lagi menyembah berhala.
Itulah sebabnya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dalam gereja Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah pisahkan. Itu mereka, bukan saya. Itu dong, bukan beta. Kenapa? Ketika Anda memisahkan antara Musa sendiri, maka di bawah gunung ada berhala-berhala modern. Berhala-berhala yang namanya informasi teknologi, yang namanya media sosial akan mempengaruhi kita. Dan tanpa sadar uang kita now gone, our money hilang, dimakan oleh penipu, dimakan oleh berbagai macam tipu daya, dan akibatnya kita berhala. Karena kita tidak connect dengan Musa di atas. Pastikan bahwa visi gereja, tujuan gereja menjadi bagian hidup saudara. Untuk apa? Keamanan kita. Bukan untuk nama besar seorang pendeta atau penatua, bukan. Untuk keamanan saya dan saudara. Mereka lupa kalau emas perak itu untuk dibangun kemah Tuhan. Mereka pakai itu. Dan yang pimpin lagi tidak tanggung-tanggung, Harun. Siapapun dia, walaupun rohaninya kelihatan kuat, tapi kalau tidak punya visi yang kuat, lambat laun mereka akan jatuh dalam berat. Berhala artinya apa? Mengutamakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Berhala artinya apa? Menggunakan atau memakaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Emas untuk bangun kemah, mereka pakai untuk bikin lembu emas dan disembah. Saudaraku yang kasih, 2 Petrus 3 ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 2 Petrus 3 ayat 4 ini menerangkan bahwa ada kelompok pencemooh di hari-hari terakhir ini yang tidak percaya bahwa firman Tuhan itu benar. Saudara percaya apa yang disampaikan firman hari ini? Katakan benar, amin. Ini adalah kebenaran yang dikonfirmasi dari perjanjian lama datang perjanjian baru. Itulah sebabnya waspada. Kolose 3 ayat 23 dan 4. Perhatikan. Saudara yang kasih, coba baca tulisan ini di atas sebelum itu. Dengar. Persepuluhan mematahkan cinta akan uang. Kenapa saya sisipkan ini? Karena ini kalau tidak sadar, ini akan menjadi ibarat emas yang dijadikan lembu untuk disembah. Dengar, buktikan bahwa kita tidak mencintai uang dengan belajar mengembalikan persepuluhan kita. Amin, saudara. Amin. Yes. Itu untuk memurnikan hati kita. Persepuluhan ke gereja lokal kita itu adalah menabur supaya Injil juga dapat diberitakan. Pekerjaan Tuhan dapat dimamurkan. Baru kita masuk di Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang keempat, baca bersama saya 2-3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dengar saudaraku yang kasih, Yesus adil, amin. Dia adil. Dia tahu memberkati. Dia tidak memberkati berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Oh, saya tugas kecil, berkat kecil. Saya tugas banyak dan berat, berkat banyak dan berat. No. Keadilan Tuhan di luar nalar dan logika perbandingan manusia. Yang Tuhan mencari orang-orang yang mengutamakan segala sesuatu yang aku dapat lakukan. Lakukan seperti untuk siapa? Tuhan. Dan bukan untuk penatua atau koordinator atau komsel atau WL, tapi semua yang saya lakukan hanya untuk Tuhan. Sumber Anda dan saya, dengar baik-baik. Sumber Anda adalah Tuhan, dan carilah, bilang kiri kanan, carilah Tuhan, pahala tersedia bagi engkau. Haleluya, katakan amin. Baik saudaraku yang kasih, demikianlah pengajaran mempersiapkan diri untuk menerima transfer dari harta benda dan kekayaan Tuhan hari ini. Saya berdoa
untuk kita semua saat ini, dimanapun saudara berada. Nah, kali ini bangun betul, saudara kekasih. Kali ini berbangun betul, saudara kekasih. Oke, haleluya. Ada dua yang saya mau doakan saudara. Yang pertama, mereka yang mau menerima visi gereja Tuhan menjadi visi hidup dan keluarganya. Ini challenge. Anda tidak berdiri supaya saya berdoa, tapi Anda di hadapan Tuhan. Sekaligus juga ini sebagai reevaluasi hidup berjemaat kita selama Anda hidup berjemaat di dalam jemaat ini. Apakah saya mau menerima visi gereja lokal, 4 legasi, 7 pengubah kehidupan masyarakat, dan bla 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 bla, gereja pemerintahan, gereja sekarang gereja pembelajar anugerah. Kalau saudara mau itu, saya mau berdoa untuk saudara. Dan yang kedua, perhatikan yang kedua, saya mau berdoa untuk mereka yang hari ini mereka tahu persis bahwa Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk sesuatu. Lalu saudara bertanya, bagaimana kakak, saya belum jelas. Kalau Anda juga mungkin belum jelas, saya mau berdoa supaya Anda dijelaskan lagi sore hari ini. Dua ini, menerima visi Tuhan, dan mereka yang sudah tahu, yakin dengan teguh bahwa ini adalah kehendak Tuhan untuk saya lakukan. Saya terlibat di salah satu legasi, di salah satu 7 gunung area pengubah kehidupan, dan saya minta untuk anugerah Tuhan bekerja dalam hidup saya. Kalau ada orang di situ sore hari ini, cukup Anda taruh tangan kanan di dadamu. Saya ingin berdoa untuk saudara. Dimanapun Anda berada, di atas mimbar sekalipun, di bagian ruangan multimedia sekalipun, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada dalam ruangan Victor Life House, saya mau berdoa saudara. Tuhan, setiap anak-anak-Mu telah menyerahkan hati dan hidup mereka, dan Kau melihat dari sorga. Kau lihat dari sorga apa yang anak-anak-Mu tetapkan, bahwa mereka menerima visi gereja lokal menjadi bagian dari hidup mereka, bagian dari keluarga mereka. Ini bukan pemaksaan, ini bukan manipulasi, tapi ini kebenaran yang saya bagikan sore ini Tuhan. Saya berdoa kepadamu Tuhan, biarlah teguhkan di hati mereka Bapa, teguhkan di hati mereka, bahwa ketika mereka menjadi bagian dalam visi gereja lokal, maka keluarga mereka akan diperhatikan oleh Allah. Karena ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepada kami. Saya berdoa yang kedua bagi mereka yang sudah tahu apa yang sedang mereka kerjakan hari ini. Tuhan, teguhkanlah mereka. Anugerah-Mu cukup bagi mereka ya Tuhan, agar mereka tampil seperti Yusuf di depan Firaun dan Herodes dan Firaun dan Potifar. Mereka berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin mereka dengan seluruh jawaban dan hikmat yang tersedia bagi mereka Tuhan, agar mereka menjadi solusi bagi persoalan bangsa negara di mana mereka tinggal dan hidup, perusahaan dan kantor di mana mereka bekerja dan hidup hari ini. Bagi mereka yang masih ragu, yang belum tahu, saya berdoa teguhkan kembali, konfirmasikan kembali apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkanlah mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan begini. Ikut deklarasi saya. Saya menerima visi dalam jemaat ini. Saya menerima visi dalam jemaat sebagai bagian dari saya dan keluarga saya. sebagai bagian dari saya. Karena saya percaya Karena
Saya percaya. Kalau gereja diberkati, Kalau gereja diberkati, saya diberkati, keluarga saya diberkati. keluarga saya diberkati. Saya menerima tanggung jawab yang saya lakukan hari ini Saya menerima tanggung jawab sebagai panggilan dari Tuhan. sebagai panggilan dari Tuhan. Bagi saya, bagi mereka yang masih ragu, bagi yang ragu-ragu, katakan saya yang ragu-ragu. Katakan, Bagi saya yang ragu, katakan bagi saya yang ragu-ragu. bagi saya yang ragu-ragu, Tetapkan hati saya ya Tuhan dengan panggilan-Mu. dengan panggilan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. anugerah menyertai Engkau, kasih karunia menyertai Engkau, kesanggupan dari Allah menyertai Engkau. Haleluya.